Apakah bergabung? Waalaikumsalam Wah, senang warahmatullahi sekali bisa wabarakatuh, Mbak bergabung Nana. juga. Apa Ya, kabar? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak Ah, Nana. terima kasih Syekh banyak. Quraisy, Syekh Alhamdulillah. Gus Baha, dan semua guru-guru. Dari tadi saya menikmati pengajian yang luar biasa lewat virtual ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Guru sudah bergabung juga lewat virtual. Tuan Guru, kita tadi bicara banyak hal, mungkin mau tanya Tuan Guru juga. Sebagai alumni Al-Azhar, sama dengan Abi, itu kan Al-Azhar yang terkenal karena wasatiyah, moderasi. Mungkin bisa dibagi ke kami soal itu, bagaimana kemudian menanamkan moderasi ini tanpa dengan mudah, karena kadang-kadang moderasi, ada yang bilang, wah moderasi itu artinya menggampangkan, menganggap sesuatu yang tadinya tidak boleh dibelok-belokkan begitu, sehingga moderasi. Jadi bagaimana caranya kita moderasi tanpa meninggalkan tradisi atau tanpa meninggalkan garis-garis batasan? Sudah. Tuan Guru. Sudah apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sebenarnya Abi yang paling pas menjawab. Tapi kalau tentang Al-Azhar ya, saya ingin kasih ilustrasi saja. Ketika dulu saya mengaji pada Profesor Dr. Abdul Qobur Mustafa ya almarhum, salah seorang syekh di Qismul Tafsir. Jadi pada salah satu pengajian ketika kami membahas wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nah, beliau di situ menyampaikan bahwa setelah Rasulullah SAW diutus, itu semua manusia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Cuma ada yang ummatul ijabah dan ada yang masih ummatul dakwah. Ummatul ijabah itu kira-kira yang sudah bersyahadat, gitu, sudah menjadi muslim. Nah, ummatul dakwah adalah yang belum bersyahadat, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu kata Profesor Abdul Ghafur Mustafa, kalau kamu Muhammad keluar dari ruangan ini, kemudian tasyuf wahid kibti, kata beliau, kamu lihat seorang Koptik di luar sana, itu dia umat Muhammad juga, gitu. Cuman dia masih ummatul dakwah, belum ummatul ijabah. Karena itu kamu harus melihat dia dengan nazar rahmah, bahwa dia adalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini satu ungkapan yang menurut saya mencerminkan ya bagaimana Al-Azhar itu menanamkan wasatiyah kepada para santrinya. Ada satu ungkapan juga dari salah seorang guru ya, saya lupa ketika saya dulu kuliah, yang menyampaikan bahwa agama itu adalah siapa gurumu. Jadi sesederhana itu. Jadi agamamu adalah siapa gurumu. Nah, karena itu kalau bicara tentang moderasi, tentang wasatiyah, maka arah Al-Azhar ya dengan dia sebagai institusi pendidikan, istiqomah di situ menunjukkan bahwa memang peran pendidikan itu luar biasa. Kan siapapun yang muncul di ruang publik ya dengan narasi yang ekstrim, yang mengkafirkan, memfasikkan, membid'ahkan, dia kan produk dari pendidikan tertentu gitu. Nah, ada ilustrasi sedikit ketika saya dulu berkhidmat sebagai gubernur, itu ada salah seorang ya tetangga kami lah. Kami kan di sini itu campur ya antara Muslim, Hindu, karena Lombok ini kan dulu lama di bawah Karangasem ya, kerajaan Hindu bagian timur. Nah, salah seorang tokoh dari PHDI itu menyampaikan kepada saya, kebetulan dekat rumahnya ada salah satu sekolah Islam tingkat kanak-kanak ya, Rodotul Atfal TK gitu. Nah, rupanya salah satu yang diajarkan di situ adalah slogan yang bermacam-macam. Salah satu slogan itu adalah Islam yes, kafir no. Gitu. Nah, ini ditanyakan sama tokoh PHDI itu kepada saya. Tuan Guru, apa memang begitu tuntunan dalam Islam? Nah, ketika saya cek, ternyata benar bahwa rumah beliau itu berdekatan dengan sekolah Islam itulah. Jadi ketika pulang anak-anak kecil itu ternyata menyampaikan slogan itu di jalan gitu. Nah, ini kan suatu PR juga bagi kita, bahwa ketika bicara tentang wasatiyah, bicara tentang menangkal terorisme, kita harus sungguh-sungguh bicara tentang apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari tingkat yang paling rendah ya. Jadi penanaman nilai keislaman seperti apa sih yang kita tanamkan? Mohon maaf kalau kita menanamkan slogan seperti itu, ya tidak heran kalau kemudian, mohon maaf, terjadi friksi dalam hubungan sosial. Kan anak-anaknya akan besar, akan membawa itu sebagai bagian dari pendidikan yang mungkin dia yakini ya, bahwa cara atau bentuknya berkhidmat kepada Islam yaitu dengan memperbanyak teriakan slogan seperti itu.
Jadi menurut saya memang aspek pendidikan itu sangat vital ya, karena sekali lagi agamamu adalah siapa gurumu. Syukur saya berguru pada Abi, pada Gus Baha, pada Gus Mus, dan guru-guru di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru sudah bergabung.